Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang bukti kebenaran Al-Quran yang terdiri dari dua pembahasan, yaitu yang pertama interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks, yang kedua bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Baik, langsung saja. Yang pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah, ulama-ulama pada abad ke-8-10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada riset atau dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan, dan mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang diisyaratkan. Memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu, seperti yang pertama, teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengembang. Yang kedua, matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pemantulan dari cahaya matahari. Yang ketiga, pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Yang keempat, zat hijau daun atau klorofil yang berperan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi. Bahkan istilah Al-Quran al-syajar al-akhdar atau pohon yang hijau justru lebih tepat dari istilah klorofil atau hijau daun, karena zat-zat tersebut bukan hanya terdapat pada daun saja, tetapi di semua bagian pohon, dahan, dan ranting yang warnanya hijau. Yang kelima, bahwa manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan yang setelah fertilisasi atau pembuahan
bertempet di dinding rahim. Adapun fakta lain tentang kebenaran Al-Quran. Yang pertama, bentuk bulat planet bumi. Yang kedua, proses penciptaan hujan salju. Yang ketiga, fenomena pasangan atas segala sesuatu. Yang keempat, orbit dan alam semesta yang berotasi. Yang kelima, gunung mencegah gempa bumi. Yang keenam, air laut tidak saling bercampur. Yang ketujuh, kegelapan dan gelombang di dasar lautan. Yang kedelapan, manfaat sidik jari. Yang kesembilan, penentuan jenis kelamin bayi. Yang kesepuluh, bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Yang kesebelas, reproduksi tumbuh-tumbuhan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali dirugikan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya, bila kita telaah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan ayat Al-Quran dengan cermat yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.